Assalamualaikum. Kiaman Istiqomah jurusan berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah. Wala haula wala quwata illa billah. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Segala puji bagi Allah yang telah melimpahkan segala nikmatnya, terutama nikmat iman, nikmat sehat, nikmat Islam kepada kita semua. Sehingga pada kesempatan pagi hari ini kita bisa berkumpul kembali, bermuajahah dalam rangka thalabul ilmi di ruangan kelas 6 MI Nurul Hidayah Rawarjo ini dalam keadaan sehat walafiat tanpa suatu kekurangan apapun. Tak lupa salawat kirimkan salam marilah kita senantiasa sanjung dan agungkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita nantikan syafaatnya yaumil hada wa yaumil qiyamah. Amin. Allahumma amin ya rabbal alamin. Silakan berdiri sebentar. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Alhamdulillah lebih baik, luar biasa. Allahu Akbar. Yes, yes, yes. Aku anak soleh. Aku anak soleh, Rajin sholat. rajin ngaji, orang tua dihormati, cinta Islam sampai mati. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Islam, Islam. Yes. Oke, silakan duduk kembali. Tadi udah semangat ya, karena kita sudah melakukan pembukaan. Tadi udah doa, sudah Pak Agung sudah memberikan arahan untuk lebih semangat mengikuti kegiatan belajar mengajar pada hari ini. Pada kesempatan pagi hari ini Pak Agung akan membahas materi akidah apa tentang mengenal Allah melalui Asmaul Husna. Di materi bahasan yang sebelumnya kita sudah sama-sama belajar tentang membersihkan hati dengan bertaubat. Nah, bertaubat itu dengan membaca apa? Istighfar. Siapa yang tahu kalimat istighfar seperti apa? Astagfirullahaladzim. Artinya apa astagfirullahaladzim tersebut? Saya mohon ampun kepada Allah yang Maha. Itulah artinya, tujuannya baik, tujuannya bagus supaya kita selalu bertaubat kepada Allah. Dan kesempatan pagi hari ini kita akan membahas ini. Ini adalah materi lanjutan dari yang kemarin. Karena kemarin kita udah belajar istighfar. Sekarang kita akan membahas tentang
Asmaul Husna. Asmaul Husna sekarang ini adalah Al-Ghafar dan Al-Afu. Apa pengertiannya dan apa penjelasannya kita akan langsung bahas. Silakan dilanjutkan. Kompetensi inti pada mata pelajaran Asmaul Husna, Al-Ghafar dan Al-Afu. Yang pertama adalah menerima, menjalankan dan menghargai ajaran agama yang dianutnya. Yang kedua, menerima, menjalankan pelajaran, terus tanggung jawab, santun, peduli, percaya diri dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, guru, dan tetangganya, serta cinta tanah air. Terus memahami pengetahuan fakta konseptual dengan cara mengamati, mengamati, kalian nanti mengamati, terus bertanya dan mencoba berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya, makhluk ciptaan Allah, kegiatannya dan benda-benda yang dijumpai di rumah, di madrasah dan tempat bermain. Terus menyajikan pengetahuan faktual dan konseptual dalam bahasa yang jelas, sistematis dan logis dalam karya yang estetis, dalam gerakan yang mencerminkan anak sehat, dalam tindakan yang mencerminkan perilaku beriman dan berakhlak mulia. Jadi generasi penerus bangsa seperti orang kalian itu yang pertama tuh sehat jasmani maupun rohaninya, terus beriman dan berakhlak mulia. Itu kompetensi intinya. Lanjut Mas. Ini kompetensi dasarnya. Yang pertama, menerima kebesaran Allah dengan Asmaul Husna, Al-Ghafar dan Al-Afu. Yang kedua, menunjukkan sikap pemaaf yang mencerminkan Asmaul Husna, Al-Ghafar dan Al-Afu. Yang ketiga, memahami makna Al-Ghafar dan Al-Afu. Yang keempat, menyajikan arti dan bukti sederhana tentang Asmaul Husna, Al-Ghafar dan Al-Afu. Di sini nanti tujuan pembelajarannya, maksudnya apa? Setelah kita belajar Al-Ghafar dan Al-Afu, kita bisa mencerminkan sikap Al-Ghafar dan Al-Afu dalam kehidupan sehari-hari, yaitu mau memaafkan orang lain yang mempunyai kesalahan kepada kita. Kita mau minta maaf kepada orang lain dan orang lain mau memaafkan. Lanjut. Asmaul Husna Al-Ghafar. Al-Ghafar artinya yang maha pengampun. Kalau Al-Afu artinya yang maha pemaaf. Seperti yang kita sudah sering dengar, banyak yang hafal Asmaul Husna, ya Rahmanu ya Rahim, ya Maliku ya Kudus, ya Salamu ya Mu'min, ya Muhaimin ya Aziz, ya Jabbar ya Mutakabir, ya Khaliqu ya Bari, ya Musawwir ya Ghafar. Nah, sini ada ya Al-Ghafar. Tapi karena dijamak jadi nanti akhirnya Al-Ghafar. Nanti kami kasihkan tugas seperti itu. Terus lanjutkan Mas. Al-Ghafar itu penjelasannya. Dalam bahasa Arab, kata dasarnya adalah ghafara, dapat terbentuk menjadi kata yang sangat beragam, seperti istighfar. Itu adalah bagian dari ghafara tadi. Permohonan ampunan, maghfirah, ampunan, ghufran, ampunan, ghafir, yang mengampuni, ghafur, pengampun, ghufrah, penutup, ghafir, yang menutupi. Jadi makna kata dasarnya Al-Ghafar setelah dijamak ternyata banyak sekali penjabarannya. Nanti Pak akan bahas satu persatu. Terus nanti kalian akan bahas juga maghfirah itu apa, ghufran itu apa, kan udah dijelaskan di sini. Yuk Mas lanjutkan. Penjelasan Al-Ghafar dan dalam Al-Quran. Di dalam Al-Quran terdapat dalam Quran surat Nuh ayat 10 yang artinya Bismillahirrahmanirrahim. Maka aku katakan kepada mereka, mohonlah ampun kepada Tuhanmu, sesungguhnya Dia adalah Maha Pengampun. Ini dalilnya, dalil dari Al-Ghafar tadi. Dalilnya dalam Quran surat Nuh ayat 10. Dengan menghayati makna tersebut, manusia akan menyadari dirinya adalah makhluk yang lemah. Karena manusia itu adalah makhluk yang lemah, kemuliaan yang selama ini disandangnya tidak lain karena kekurangan dan aib dan dosa-dosa yang ditutupi oleh Allah SWT dari penglihatan manusia. Oleh karena itu wajib bagi manusia untuk selalu istighfar hanya kepada Allah Al-Ghafar. Lanjut. Tadi bahas Al-Ghafar dulu, nanti ada perbedaannya di belakang.
apa itu al-ghafar sama al-afu, kok perbedaannya yang biar bisa menjelaskan. Karena setelah pemahaman kalian pasti satunya al-ghafar yang artinya maha pengampun, yang satunya al-afu yang artinya maha pemaaf, itu pasti sama, tapi hakikatnya akan berbeda. Allah adalah al-afu, dia yang mengampuni dosa dan tidak menyisakan jejak kesalahan sedikitpun. Dia juga mengampuni niat jahat jika niat jahat tersebut tidak terwujud. Maksudnya seperti apa? Contohnya Mas Zamar Mufid, Zamar ya, Mas Zamar punya niat berangkat sekolah tadi, punya niat lihat mangga punyanya Akbar. Wah, ada mangga enak ini, nanti pulang sekolah tak ambil lah. Dia udah punya niat. Tapi ketika pulang sekolah, ya karena sudah dibahas di sekolahan tentang seperti ini, terus dia niatnya hilang untuk mengambil sesuatu yang bukan haknya tadi. Jadi sama Allah nggak dicatat dosa. Itu keistimewaannya umatnya Rasulullah. Jika kita punya niat, contoh Mbak Husna punya niat amal di pembangunan masjid, walaupun belum dilaksanakan sudah dapat pahala. Tapi kalau perbuatan dosa selama masih dalam hati, belum dilaksanakan, belum dihitung dosa. Kalau amal yang baik, kita mau sedekah tapi masih dalam niat saja, walaupun belum terlaksana, itu sudah dihitung pahala. Tapi kalau perbuatan yang jelek, contohnya perbuatan dosa, kita mau mengambil sesuatu yang bukan hak kita, tapi masih dalam hal niat saja, itu belum dihitung dosa. Lanjut. Al-afu yang maha pemaaf dalilnya dalam Quran surat Al-Hajj ayat 60. Bismillahirrahmanirrahim. Potongan ayatnya, innallaha la'afuwwun wa ghafur. Allah, artinya sesungguhnya Allah benar-benar maha pemaaf lagi maha pengampun. Di sini ada la'afu ghafuru, maha pemaaf dan maha pengampun. Dia maha memaafkan orang-orang yang berbuat dosa dengan tidak menyegerakan siksaan bagi mereka serta mengampuni dosa-dosa mereka. Maka Allah menghapuskan dosa dan bekas-bekasnya dari diri mereka. Inilah sifat Allah Ta'ala yang tetap dan terus ada pada zatnya yang maha mulia, dan inilah perlakuannya terhadap hamba-hambanya di setiap waktu, yaitu dengan memaafkan dan maha pengampun. Silakan lanjutkan. Perbedaan Al-Ghafar dan makna mengampuni atau memaafkan beda. Mengampuni dan memaafkan itu beda. Al-Ghafar, Allah maha pemberi maghfirah. Maghfirah adalah ampunan dosa, tapi dosa itu masih ada. Dosa tersebut ditutupi oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia dan di akhirat dari pandangan makhluk, sehingga Allah Subhanahu wa taala tidak menyiksa seseorang dengan dosa tersebut, tapi dosa itu masih ada. Contohnya seperti ini. Makna Al-Ghafar, perhatikan. Jadi fokus kepada agama, jangan fokus ke yang lain. Makna Al-Ghafar nanti setelah aku jelaskan ini kalian akan paham. Al-Ghafar, maha pengampun, artinya itu Allah mengampuni dosa yang telah kita perbuat setelah kita bertaubat. Perbanyak membaca istighfar, taubatan nasuha, dosa kita diampuni. Tetapi dosa kita itu tidak dihapus dari buku catatan amal. Di buku catatan amal kita yang sudah dicatat oleh malaikat, siapa yang mencatat amal baik? Pencatat amal baik siapa malaikatnya nih? Raqib. Terus pencatat amal buruk? Atid. Nah, sama malaikat Atid sudah dicatat. Husna tadi pagi tidak sholat subuh, contoh. Tetapi karena Husna bertobat, terus memohon ampun dengan Allah dengan sebaik-baiknya, tidak akan mengulangi perbuatan tersebut lagi, catatan Husna tidak sholat subuh sama Allah tidak dihapus, tapi ditutupi karena sifatnya Allah Al-Ghafar tersebut ditutupi, sehingga malaikat pun tidak bisa melihat. Yang bisa melihat hanya Allah dan kita. Kamu tahu, karena Allah berfirman nanti di akhirat, kurang lebih artinya seperti ini. Tahukah kamu? Kamu tahu nggak bahwa kamu pernah melakukan dosa ini? Jawab kita tahu.
saya pernah melakukan dosa ini. Karena saya Maha Pengampun, kata Allah, Al-Ghafar, saya mengampuni dosa tersebut. Jadi dosa tersebut tetap tertulis di buku catatan amal, tetapi tidak dihitung, ditutupi, disamakan, dirahasiakan sama Allah. Jadi yang tahu hanya kita sama Allah, karena kita sudah bertobat, jadi ditutupi dosa tersebut. Makna Al-Ghafar ditutupi, tidak dihapus. Al-Ghafar itu tidak menghapus dosa, cuma menutupi, dirahasiakan. Terus berikutnya Mas, Al-Ghafar, Al-Afu. Al-Afu adalah Maha Pemberi maaf. Dengan Al-Afu, Allah Subhanahu wa taala telah menghapuskan dan menghilangkan dosa yang dilakukan hambanya seperti tidak pernah melakukan kesalahan. Jadi pemberian maaf lebih istimewa. Nih, beda kan? Kalau Al-Ghafar tadi menutupi kesalahan atau menutupi dosa atau merahasiakan dosa, dan Al-Afu menghapus dosa. Contohnya Mas Abu Hamid pernah nyontek. Nah, pernah nyontek pas ulangan. Walaupun sebenarnya kalau nggak pernah nyontek, tapi Pak Kim contohkan seperti itu. Mas Abu Hamid pernah nyontek punyanya Mas Zamar, dihitung dosa. Karena Mas Hamid mau bertobat, memohon maaf kepada Allah, memohon ampunan kepada Allah, dosanya dihilangkan, dihapus. Nanti dihapus nggak? Pakai stick X. Kalau kamu menghapus tulisan di bawah tulis, pakai penghapus. Kalau kamu menghapus tulisan di buku bisa pakai titik X. Kalau menghapus tulisan itu pakai pensil, bisa menghapus pakai dihapus pakai pen apa namanya, penghapus itu dihapus. Ketika sudah dihapus, dosa itu otomatis sudah tidak ada lagi. Jadi di buku catatan amal kita, amal buruk, dosa tersebut tidak ada lagi karena sudah dihapus sama Allah, karena Allah mempunyai sifat Al-Afu yang Maha memaafkan. Jadi pemberian maaf itu lebih istimewa dibandingkan bahas Al-Ghafurnya. Walaupun sama-sama bagusnya, sama-sama tidak dianggap berdosa, tapi istimewanya pemaaf, dosa itu dihapus, dihilangkan, dan tidak ada bekas sama sekali. Tapi kalau Al-Ghafur masih ada dosa, cuma ditutupi. Lanjutkan. Seperti tidak banyak ibadah, maka di padang mahsyar akan mendapati Allah Subhanahu wa taala sebagai Maha Pengampun. Dosa-dosa itu akan diperlihatkan dan disuruh mengakuinya. Tadi yang Pak Adam sudah bahas. Berbeda jika kita melakukan dosa lalu bertobat, giat ibadah, maka di padang mahsyar kita memperoleh maaf. Maka Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pemaaf tidak lagi menyebutkan kesalahan-kesalahan kita karena sudah dihapuskan. Beda kalau kita nggak mau bertobat, besok di akhirat ini kita itu ditontonkan video kita pas melakukan dosa seperti ini. Jadi tonton seluruh penghuni padang mahsyar menyaksikan, dihakimi kayak gini. Si Husna pernah membantah ibunya, si Alif pernah mencuri kelapa, divideokan, bentuk ada videonya, dan suruh mengakui, benar nih kamu pernah seperti ini. Kata malaikat, kata Allah, pernah ya Allah. Tapi kalau kita sudah dimaafkan sama Allah, dosa tersebut tidak dipertanyakan lagi. Jelas, beda kan? Antara Al-Ghafar, dosa tersebut tidak dianggap karena ditutupi. Kalau Al-Afu, dosa tersebut dihapuskan. Karena seperti yang tertulis di sini, Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pemaaf tidak lagi menyebutkan kesalahan-kesalahan kita karena sudah dihapuskan. Di buku catatan amal sudah dihapuskan. Lanjut. Hikmah Al-Ghafar dan Al-Afu. Setelah kita belajar materi Asmaul Husna Al-Ghafar dan Al-Afu, seharusnya seorang muslim yang meyakini dengan sungguh-sungguh dan meneladani sifat pengampun Al-Ghafar dan pemaaf Al-Afu Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan sehari-hari secara ikhlas akan memperoleh hikmah. Hikmahnya apa? Lanjutkan. Yang pertama, tulis. Mudah memaafkan kesalahan orang lain dalam kehidupan sehari-hari, bahkan memaafkan kesalahan orang lain sebelum ia meminta maaf dengan tanpa merasa gengsi karena itu bentuk kemuliaan. Jadi contohnya seperti ini. Setelah kita belajar makna Asmaul Husna Al-Ghafar dan Al-Afu, contoh di sini ada konflik antara Mbak Dinar sama Mbak Safia.
konflik, rebutan apalah pada waktu pembuatan tugas. Mbak Dinar punya salah sama Mbak Syafiah. Tanpa Mbak Dinar meminta maaf, Mbak Syafiah sudah memaafkan. Dengan belajar ini karena kita paham Allah aja yang punya segala sesuatu, bumi, langit beserta isinya, alam semesta ini aja memaafkan. Masa iya kita semua manusia biasa nggak mau memaafkan kesalahan teman kita? Kan nggak keren, nggak lucu. Terus selanjutnya terdorong untuk terus membaca istighfar. Setelah kita belajar Asmaul Husna ini, kita harusnya selalu membaca istighfar. Minimal berapa? Kemarin aku udah bahas istighfar itu 20 kali sehabis sholat. Betul kata Mas Ali, 20 kali setelah sehabis sholat. Berarti sehari semalam kita minimal membaca 100 kali istighfar. Yani meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, berbuat baik salah maupun tidak. Karena bacaan istighfar termasuk kalimat thayyibah, sehingga siapapun yang membiasakannya pasti akan memperoleh kebaikan dan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Pak Ageng pernah membaca sebuah hadis, keterangannya seperti ini. Alangkah senangnya seorang muslim yang di buku catatan amalnya terdapat banyak kalimat istighfar. Jadi kalau kamu sekali mengucapin Astaghfirullah Rabbal baraya, Astaghfirullah minal khotoya, Rabbi zidni ilman nafi'a wa wafiqni amalan salihah. Itu sudah dicatat di buku catatan amal sekali saja. Bahkan bayangin kalau kita sehari semalam mengucapin Astagfirullahaladzim sebanyak 100 kali, itu nanti akan dihitung pahala yang sangat luar biasa. Jadi jangan pernah bosan untuk mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah. Paham? Yang ketiga, yang C, tidak pernah berputus asa terhadap rahmat Allah. Karena Allah Subhanahu wa taala sangat mudah untuk mengampuni dosa-dosa hambanya. Pemberian maaf ini tanpa dibatasi oleh waktu, tempat, dan umur. Artinya berlaku kapan saja, di mana saja, dan dalam usia berapapun. Barang siapa yang memiliki kesalahan ataupun dosa dan mau bertobat, Allah Subhanahu wa taala akan mengampuninya. Yang penting kita taubat itu sebelum nyawa atau nafas sampai kerongkongan tenggorokan sini, itu taubat kita masih diterima sama Allah. Tapi kalau sudah sampai sini berarti udah sakaratul maut, itu taubat kita sudah tidak diterima. Maka dari itu, mumpung kita masih sehat, jadi kita perbanyak membaca istighfar atau bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Lanjut. Di sini ada gambar. Yang pertama ada gambar apa ini yang pertama? Kayaknya si Alif sama si Jun yang rebutan mobil-mobilan. Si ini gambar yang kedua. Nah, itu adalah gambar anak-anak yang sedang main game online. Yang ketiga, wajahnya mirip Mas Alif. Ini anak yang sedang merokok, yang itu ini adalah perilaku yang kurang baik. Nanti Pak Ageng bagikan tugas sama kalian, tugas kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Kalian akan diskusikan membahas yang gambar 1, gambar 2, gambar 3 maupun gambar 4. Didiskusikan bersama, dicari penyebab masalahnya apa, terus penyelesaiannya seperti apa. Lanjut. Di sini ada pertanyaan. Kalau ini pertanyaannya tadi tugas kelompok, ini pertanyaan untuk nanti kalian tugas individu sendiri-sendiri. Jadi nomor 1, apa yang dimaksud dengan al-ghafar? Terus nomor 2, mengapa Allah Subhanahu wa taala menutupi segala keburukan dan dosa dan kesedihan kita? Terus bagaimana sikap orang-orang yang benar mencerminkan makna Asmaul Husna al-Ghafur? Terus apa perbedaan sifat al-ghafar dan al-ghafur, serta apa manfaat membiasakan diri dengan memiliki sifat pemaaf. Kalian ini nanti kerjakan tugas ini sendiri-sendiri.
Jadi satu anak satu. Kalau yang gambar tadi itu tugasnya kelompok. Terus berikutnya ini ada tabel. Yang pertama, tulislah 5 perilaku teman kalian. Jadi kalian menganalisis teman kalian sendiri satu kelas. 5 saja, nggak usah banyak-banyak. Yang mencerminkan sifat Allah Subhanahu wa taala Al-Ghaffar dan Al-Afu. Kemudian tuangkan pada kolom berikut. Contoh. Nama. Ada. Namanya Rinjina Kirana Safitri. Asmaul Husna yang tercermin, dia orangnya dia orangnya suka memaafkan orang lain. Berarti di sini ditulis al-afu. Jenis perilakunya ketika Dinar tidak sengaja menyobek bukunya, Rindina langsung memaafkan. Itu yang ini. Contohnya nanti kamu tulis nama di sini, terus asmaul husnanya apa, terus jenis perilakunya apa. Sudah? Lanjut sampai 5 orang. 1. Jadi Akbar nulis 5 orang temannya. Terus Ivaldo nulis 5 orang temannya. Mas Muhammad Firki juga menulis 5 orang temannya. Ini tugasnya individu juga. Terus lanjut. Oke, terima kasih. Pembelajarannya Pak Ageng hari ini sudah selesai. Jika ada salah-salah kata dari Pak Ageng mohon maaf. Kepada Allah mohon ampun. Sebelum mengakhiri pelajaran, marilah kita berdiri sejenak untuk biar tambah semangat lagi. Biasa kalau kita mengakhiri pembelajaran kita akhiri dengan tepuk-tepuk biar tambah semangat. Tepuk anak soleh. Aku anak soleh, rajin sholat, rajin ngaji, orang tua dihormati, cinta Islam sampai mati. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Islam, Yes. Terus masih semangat. Tepuk semangat. Semangat. Ya, silakan duduk kembali. Alhamdulillah sudah selesai pelajaran kita hari ini, yaitu mengenai Asmaul Husna wal Ghafar dan Al-Afu. Untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang qada dan qadarnya Allah. Jadi nanti dipersiapkan tugas-tugasnya, nanti akan langsung aku bagikan terus dikerjakan. Setelah ini ada buruan yang masuk. Jika ada salah-salah kata, kepada Allah mohon ampun. Kepada anak-anak sekalian, Pak mohon maaf. Semoga kita semua bisa mengambil hikmah dari materi yang telah kita bahas pada hari ini, dan semoga anak-anak semua ini menjadi putra dan putri yang soleh dan salihah. Amin. Allahumma amin ya Allah ya rabbal alamin. Sekian dari Pak Ageng. Akhir kata wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.